Bolehkah kita umat Kristen memakan daging kurban? Berikut penjelasannya. Nasihat tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita yang ajarannya tertulis dalam suratnya yang pertama, bab 8, kepada jemaat di Korintus. Sekarang saya menjawab pertanyaan kalian tentang makanan dari sisa daging yang dikurbankan kepada berhala. Sebagai pengikut Kristus, kita merasa bahwa kita semua mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Namun, ingatlah bahwa pengetahuan biasanya membuat kita sombong. Kasih lebih penting daripada pengetahuan, karena kasih membuat kita saling membangun. Bila ada di antara kalian yang menganggap dirinya mempunyai banyak pengetahuan, sebenarnya pengetahuannya belum sempurna. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Jadi, tentang makan daging, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini. Dan kita tahu bahwa hanya ada satu Allah. Sebab sungguh pun ada yang disebut ilah atau sesembahan, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak ilah atau sesembahan dan banyak Tuhan atau penguasa yang demikian. Mengenai daging sisa kurban kepada berhala, kita tahu bahwa berhala menggambarkan dewa-dewa yang sebenarnya tidak ada dan tidak berkuasa. Karena di seluruh dunia hanya ada satu Allah, atau hanya ada satu sesembahan saja. Biarpun orang lain menganggap ada banyak dewa, atau penguasa ilahi, atau penguasa sesembahan di langit dan di bumi. Tetapi, bagi kita hanya ada satu Allah, atau hanya ada satu sesembahan, yaitu Dia yang kita sebut Bapa. Dan hanya ada satu penguasa ilahi, atau penguasa sesembahan, yaitu Kristus Yesus. Segala sesuatu diciptakan Bapa dengan perantaraan Yesus. Yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dengan firman-Nya, dan kita hidup bagi Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Namun, tidak semua pengikut Kristus mempunyai pengetahuan akan hal itu. Ada saudara-saudari seiman yang dulu menyembah berhala, sehingga kalau mereka makan daging sisa kurban berhala, mereka merasa masih terlibat dalam penyembahan itu. Hati mereka mudah merasa bersalah, karena terpengaruh oleh agama mereka yang lama. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita tidak makan, kita tidak rugi apa-apa, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Dan sebenarnya, makanan tidak mengubah kedudukan kita di hadapan Allah. Menolak makan tidak berarti kita lebih hebat di mata Allah. Dan kalau memakannya, kita juga tidak menjadi lebih baik di mata Allah. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Pikirkanlah situasi begini. Kamu memakan makanan sisa persembahan berhala, karena kamu tahu bahwa berhala tidak berarti apapun. Lalu saudara seimanmu, yang belum memiliki keyakinan sama sepertimu tentang makanan itu, melihat kamu sedang duduk makan di rumah makan yang terhubung dengan tempat berhala, perbuatanmu itu akan memberanikan dia untuk makan juga, padahal hatinya masih mudah merasa bersalah. Dengan demikian, kamu menjadikan dia berdosa. Kalau itu terjadi, berarti kamu yang membanggakan pengetahuanmu itu sudah menghancurkan saudara seimanmu, padahal dia sudah diselamatkan oleh Yesus melalui kematiannya. Sama seperti kamu. Dengan demikian, kamu berdosa terhadap saudara seimanmu yang mudah merasa bersalah tentang makanan. Waktu kamu memberi contoh yang membuatnya melakukan sesuatu yang dia anggap dosa, berarti kamu berdosa juga terhadap Kristus. Jadi, kalau daging yang saya makan bisa membuat saudara saya jatuh dalam dosa, saya tidak akan makan daging lagi seumur hidup, supaya tidak membuat saudara seiman saya berdosa. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.